tentang tugas-tugas perkembangan. Menurut buku Fisiologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, karya Muhyiddin Syekh M.Ed., tugas-tugas perkembangan adalah tahapan perkembangan kehidupan manusia yang senantiasa berlangsung seiring dengan kegiatan belajar yang merupakan keharusan universal dan berlaku secara otomatis. Sedangkan menurut buku Perkembangan Peserta Didik, karya Syamsul Yusuf LN, proses kehidupan individu terbentang dari mulai fase usia kandungan sampai usia tua. Tugas-tugas perkembangan berkaitan erat dengan perubahan kematangan, persekolahan, pekerjaan, pengalaman beragama, dan hal lainnya sebagai persyarat untuk pemenuhan dan kebahagiaan berikutnya. Adapun menurut Huck-Russ atau dalam Muhammad Ali 2018 171 mendefinisikan tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dari kehidupan individu, dan jika berhasil akan menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Sebaliknya, jika tugas-tugas tersebut tidak dilalui dengan baik, maka akan timbul rasa tidak bahagia dalam kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Bagian B. Sumber-sumber tugas perkembangan. Sumber-sumber tugas perkembangan berasal dari 3 jenis sumber, yaitu 1. Pertumbuhan fisik. Misalnya, kesiapan fisik balita membuatnya mulai belajar dan berbicara. Dengan keterampilan itu, diperlukan untuk tahapan perkembangan berikutnya. 2. Tugas yang berasal dari kematangan kepribadian. Ini berkaitan dengan pertumbuhan sistem nilai dan aspirasi. Misalnya, anak usia sekolah dasar mulai muncul kesadaran akan perbedaan kelompok sosial dan ras. Maka di usia ini ada tugas perkembangan untuk bisa menyikapi dengan tepat perbedaan tersebut. 3. Tugas yang berasal dari tuntutan masyarakat. Contohnya, pada usia SD, anak diharapkan sudah bisa baca tulis. Bagian C. Fase-fase dalam tugas perkembangan, yaitu yang pertama, tugas perkembangan pada masa bayi dan kanak-kanak. Secara kronologis, masa bayi berlangsung sejak seorang individu dilahirkan dari rahim ibunya sampai berusia sekitar 1 tahun. Pada masa ini, seorang bayi diharapkan dapat berjalan, memakan makanan padat, sedikit mengendalikan alat-alat pembuangan, dan mencapai stabilitas fisiologis yang baik. Bayi yang berkembang lambat dalam penguasaan tugas-tugas perkembangan akan mengalami kesulitan pada saat ia mencapai masa awal kanak-kanak. Tugas-tugas perkembangan pada masa ini meliputi yaitu belajar memakan makanan padat, belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan fisik, belajar mengenal konsep-konsep sederhana tentang keadaan alam dan sosial, dan belajar membedakan yang baik, buruk, benar, salah, atau mengembangkan kata hati. Yang kedua yaitu tugas perkembangan pada masa anak-anak. Pada saat masa bayi berakhir, semua bayi normal telah belajar berjalan meskipun dalam tingkat kecakapan yang berbeda-beda. Masyarakat mengharapkan anak menguasai tugas-tugas perkembangan pada masa ini.
Kegagalan dalam melaksanakan akan mengakibatkan pola perilakunya tidak matang, sehingga sulit diterima oleh kelompok teman-temannya. Penguasaan tugas-tugas perkembangan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Sekarang, penguasaan tugas-tugas menjadi tanggung jawab guru-guru. Masa anak-anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki dorongan untuk keluar rumah dan memasuki kelompok sebaya. Yang kedua, keadaan fisik yang mendorong anak memasuki apa cara aku di sini ya? Yang kedua yaitu perkembangan pada masa anak-anak. Pada saat masa bayi berakhir, semua bayi normal telah belajar berjalan meskipun dalam tingkat kecakapan yang berbeda-beda. Masyarakat mengharapkan anak menguasai tugas-tugas perkembangan pada masa ini. Kegagalan dalam melaksanakan akan mengakibatkan pola perilakunya tidak matang, sehingga sulit diterima oleh kelompok teman-temannya. Penguasaan tugas-tugas perkembangan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Sekarang, penguasaan tugas-tugas ini menjadi tanggung jawab guru-guru. Masa anak-anak memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki dorongan untuk keluar rumah dan memasuki kelompok sebaya. Keadaan fisik yang mendorong anak memasuki dunia permainan dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan jasmani. Memiliki dorongan mental untuk memasuki dunia konsep, logika, simbol, dan komunikasi yang luas. Tugas-tugas perkembangan pada masa ini meliputi yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar mengembangkan konsep sehari-hari, dan mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial. Akan melanjutkan penjelasan ketiga yang yaitu tujuan perkembangan pada masa remaja. Semua tugas perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada penanggulan sikap dan pola perilaku yang kekanak-kanakan dan mengandalkan persiapan untuk menghadapi pada masa dewasa. Adapun poin pertama yaitu sub-sub masa perkembangan masa remaja menurut para ahli psikologis. Yang pertama, sub perkembangan prepubersiama kurang lebih 2 tahun sebelum masa puber. Yang kedua, sub perkembangan puber selama 2,5 sampai setengah tahun. Ketiga, sub perkembangan postpuber, yakni saat perkembangan biologis sudah lambat tapi masih terus berlangsung pada bagian-bagian organ tertentu. Poin kedua, tugas-tugas perkembangan pada masa ini yang pertama, mencapai kematangan dalam bermain dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencapai kematangan berperilaku etis. Ketiga, mencapai kematangan emosi. Yang keempat, memiliki kesadaran tanggung jawab sosial. Selanjutnya, memakai perkembangan pribadi. Selanjutnya, memiliki kemandirian perilaku ekonomis. Next, mencapai kematangan dalam persiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga. Selanjutnya, poin keempat, tugas perkembangan pada masa dewasa. Sebelum memasuki tahap ini, seorang remaja terlebih dahulu